Selamat pagi para Srikandis TC, khususnya kelas 12 dimanapun kalian berada. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang masih memberikan kita rahmat kesehatan sampai hari ini. Jika Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, itu berarti Tuhan memiliki rencana yang lain dalam hidup kita. Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan masih ingin kita ada dengan maksud tertentu. Semua tergantung kita. Apakah kita akan memanfaatkan hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita dengan baik dan benar, atau kita menyia-nyiakan hidup itu? Suster mengatakan baik dan benar karena barangkali kita seringkali melakukan yang baik, namun belum tentu benar. Mengawali sambutan suster ingin membacakan satu buah cerita yang mungkin sudah pernah kalian dengar, tetapi semoga kali ini kalian bisa mengambil nilai yang lain yang lebih berkesan di dalam hati kalian. Alkisah seorang tukang bangunan yang hendak pensiun dari profesinya yang sudah digelutinya selama bertahun-tahun. Mengingat usianya sudah sangat tua, maka ia merasa harus menikmati masa tua bersama istri tercinta, anak-anak, cucu, dan orang-orang yang dikasihi. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa ia akan kehilangan penghasilan rutinnya. Tetapi bagaimanapun, ia tetap merasa bahwa dirinya butuh akan istirahat. Pada suatu ketika, di mana semuanya sudah terpikirkan dan dipertimbangkan dengan matang dan bijaksana, maka ia pun menyampaikan rencananya tersebut kepada majikan. Dengan berat hati dan sedih dirasakan oleh sang majikan, sebab ia akan kehilangan salah satu tukang bangunan terbaiknya yang tidak diragukan lagi keahliannya di bidang bangunan. Meskipun demikian, sang majikan juga tidak ingin memaksa supaya si tukang bangunan itu tetap mempertahankan profesinya. Karena itu meskipun berat hati, sang majikan menghargai keputusan karyawannya itu. Di masa yang sama, sang majikan mengajukan sebuah permintaan terakhir sebelum akhirnya karyawan ini akan berhenti. Sang majikan memintanya untuk yang terakhir kalinya untuk membangun sebuah rumah mewah, megah dari kayu terpilih atau bahan bangunan lainnya yang terbaik dan tahan untuk seumur hidup. Dan itu betul-betul permintaan terakhir kalinya, tegas sang majikan dengan suara lembut. Mendengar permintaan terakhir sang majikan, si tukang bangunan pun mengiyakan. Tetapi kali ini dengan rasa terpaksa dan berat hati menyanggupi permintaan majikan. Dalam hati ia berkata, "Ya tidak apa-apalah, karena ini adalah yang terakhir kalinya sebelum akhirnya saya pensiun." Dengan berat hati dan menggerutu, si tukang bangunan ini mengerjakan. Karena sang majikan merasa yakin sepenuhnya, maka ia hanya tersenyum kepada si tukang bangunan itu dan mengatakan kepadanya, "Kerjakanlah dengan cara dan keahlian terbaikmu, dan kamu bebas membangun dengan semua bahan terbaik yang ada." Dengan senyum si karyawan itu menyembunyikan keterpaksaannya supaya tidak diketahui oleh sang majikan. Keesokan harinya si tukang pun memulai pekerjaannya itu. Karena sang majikan sudah percaya sepenuhnya, maka ia tidak mengawasi si tukang bangunan itu. Karena tidak diawasi, si tukang bangunan bermalas-malasan dan asal-asalan saat mengerjakannya. Bahkan ia menggunakan bahan-bahan yang tidak berkualitas, cepat lapuk, bahan-bahan yang seharusnya tidak pantas untuk sebuah bangunan mewah, kokoh dan terlihat mewah. Tetapi karena cat-cat yang berkualitas yang digunakannya, maka semua bahan yang berkualitas rendah tadi, kayu yang mudah lapuk dan bahan-bahan yang mudah membusuk dalam waktu dekat, tidak terlihat. Seiring berjalannya waktu, bangunan dan rumah mewah itu pun selesai.
Keesokan harinya sang majikan datang untuk memastikan dan memeriksa bangunan mewah yang tidak lain adalah permintaan terakhirnya. Ketika selesai memeriksa luar dalamnya, sang majikan pun sembari menutup pintu depan, ia berbalik kepada si tukang bangunan yang akan pensiun itu dan berkata, "Ini adalah rumahmu, hadiah dariku untukmu. Semoga kamu dan keluargamu hidup bahagia." Mendengar kalimat sang majikan, si tukang bangunan sangat terkejut dan merasakan penyesalan yang amat mendalam atas apa yang ia lakukan. Dengan hati yang menyesal, ia berteriak dalam hati, "Kalau sejak awal aku tahu bahwa rumah ini akan menjadi milikku, maka aku pasti membangunnya dengan sungguh-sungguh, menggunakan bahan-bahan terpilih dan terbaik dan berkualitas. Tetapi sayang, semuanya sudah terlambat. Sekarang mau tidak mau, si tukang bangunan harus tinggal di rumah itu yang terlihat mewah dan megah dari luar karena kilapan cat-cat yang terbaik. Namun sayang, di balik cat yang mengkilap itu hanyalah selimut di atas bahan-bahan yang rapuh, yang mudah lapuk dan mudah busuk. Ini artinya ia hanya tinggal menunggu waktu rumah itu rusak dalam jangka waktu dekat dan menyaksikan hasil perbuatannya sendiri." Sayang sekali, karena ketidaksungguhan, berat hati, ketidakseriusan, asal-asalan dan keterpaksaan, ternyata memaksa si tukang bangunan harus memilih cara yang terburuk yang mengantarkannya pada penyesalan dan mengakhiri karirnya dengan cara yang menyedihkan. Itu sepenggal kisah yang mungkin cukup panjang, mungkin juga kalian pernah mendengar kisah itu. Silakan kalian mengambil hikmah dari cerita singkat itu. Baik anak-anak yang terkasih, hari ini kalian akan melihat sendiri apakah kalian lulus atau tidak. Tentu kelulusan kalian berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang sudah kami lakukan pada hari Minggu tanggal 1 Mei jam 4 sore. Hasil yang nanti kalian lihat adalah hadiah dari kalian dan untuk kalian. Karena nilai-nilai yang diperoleh adalah dari kalian. Jika hasil itu diperoleh dengan cara yang benar, itulah yang akan kalian terima. Jika hadiah itu juga diperoleh dengan cara yang mungkin tidak benar, itulah juga hasil yang akan kalian terima. Pembelajaran jarak jauh mengubah banyak hal, termasuk mengubah pola pikir kita, bahkan mungkin karakter kita, yang cenderung mencari cara instan, mencari cara yang gampang, bahkan tidak jujur atau menipu diri sendiri dan orang lain. Kami tidak bisa memantau kalian 100% apakah kalian bertindak jujur atau tidak selama PJJ dan terutama selama ujian online. Satu hal yang pasti, bahwa mereka yang mampu berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran akan bangga dengan hadiah yang mereka lihat hari ini, apapun hasilnya. Selebihnya mungkin juga bangga, namun bangga yang mungkin menipu diri sendiri, bahkan Tuhan. Maka mungkin tidak sepantasnya berbangga. Mungkin nilai-nilai yang akan kalian lihat bukan satu-satunya penentu masa depan kalian, namun itu salah satu yang menunjukkan integritas kalian sebagai siswi STC yang membawa nama baik STC yang telah diperjuangkan oleh generasi sebelum kalian. Apakah 100% dari kalian mencintai STC? Mungkin iya, namun mungkin juga tidak. Hanya kalian yang bisa menjawab, atau jawaban itu mungkin bisa terlihat dari perilaku kalian selanjutnya. Harapan sekolah, kalian bisa meneruskan apa yang baik dan benar yang telah diwariskan oleh generasi sebelum kalian dan menjaga kepercayaan itu dimanapun kalian berada. Profisiat bagi mereka yang telah bertahan dalam kejujuran dan pantas berbangga, dan mohon maaf
bagi mereka yang mungkin belum berhasil dalam kejujuran dan tidak mendapat hasil seperti yang direncanakan. Si tukang bangunan tadi mengakhiri karirnya dengan cara yang menyedihkan. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kalian? Kelas 12 SMA Stella Lucie 1 yang sebentar lagi akan menyelesaikan masa studi di sekolah. Apakah saya akan mengakhirinya dengan cara yang elegan atau yang menyedihkan? Semua tergantung pada pilihan kalian masing-masing. Sebentar lagi kalian juga akan mengikuti wisuda, salah satu momen di mana sekolah akan menyerahkan kembali kalian kepada orang tua. Sudah berlangsung, kalian masih di bawah tanggung jawab sekolah. Apapun yang terjadi pada diri kalian, jika itu berkenaan dengan nama baik sekolah, maka bisa saja kalian tidak lulus. Kalau ada sesuatu yang terjadi sebelum wisuda yang membawa nama baik sekolah tercoreng dan sebagainya, maka suster mengingatkan kembali, mohon tetap menjaga nama baik sekolah. Apapun nanti hasil yang kalian lihat, kelulusan kalian, semoga itu benar-benar dari usaha kalian sendiri dan membuat kalian bangga dengan diri kalian sendiri. Akhir kata, kami para suster, guru dan karyawan menitipkan satu pesan ini. Teruslah mendengarkan suara hati kalian untuk berbuat baik dan benar dimanapun kalian berada. Karena semua itu untuk kebaikan kalian. Dan juga titip nama baik SMA Stella Lucie 1 dimanapun kalian berada. Terima kasih atas kalian semua yang telah berjuang menjadi pribadi yang memiliki integritas dan berpikir serta bertindak secara cerdas. Semoga kalian menang dalam perjuangan selanjutnya dan God bless you all. Untuk link di mana kalian sendiri yang akan membuka hadiah dari kalian untuk kalian, silakan melihat pada link huruf kecil semua ya, s.id/kelulusan strap 2022. Nanti akan dilihatkan juga di bagian bawah. Demikian sambutan suster untuk pengumuman kelulusan kalian. Profisiat buat kalian semua. God bless you all. Thank you.